Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sinden Terakhir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah desa terpencil yang terletak di kaki bukit, jauh dari hiruk-pikuk kota, dahulu dikenal sebagai pusat kesenian wayang kulit yang melegenda. Malam-malam di desa itu kerap dihidupkan oleh denting gamelan yang mengalun merdu, mengiringi kisah-kisah pewayangan yang dipentaskan dengan penuh semangat oleh para dalang lokal. Suara sinden yang mengiringinya bagikan mantra, memikat hati siapapun yang mendengarnya. Di antara para sinden, satu nama bersinar paling terang, Sekar Laras. Seorang gadis muda yang dikenal tidak hanya karena suaranya yang bening dan bercahaya seperti emas, tapi juga karena wajahnya yang anggun dan tutur katanya yang lembut. Ia menjadi simbol keindahan kesenian desa itu, kebanggaan yang dirayakan oleh seluruh warga. Namun 2 dekade yang lalu sebuah tragedi meruntuhkan segalanya. Malam itu adalah malam pentas terbesar yang pernah digelar desa. Konon dihadiri oleh tamu penting dari luar daerah. Pertunjukan berlangsung megah, penuh tepuk tangan dan decak kagum. Tapi di balik kemeriahan itu sesuatu yang kelam tengah berlangsung. Keesokan paginya Sekar Laras ditemukan tergantung di belakang panggung. Tubuhnya dingin dan membiru, matanya terbuka seolah menatap sesuatu yang tidak terlihat. Warga geger. Polisi menyebutnya bunuh diri karena tekanan mental. Namun bisik-bisik warga berkata lain. Konon Sekar Laras adalah tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh dalang utama, Ki Sumarengga, agar pementasannya dikenal dan disanjung di seluruh negeri. Mereka yang percaya cerita itu mengaku sering melihat Ki Sumarengga berselmedi di bawah pohon beringin tua di belakang balai desa, membawa sesajen dan boneka wayang dengan kain merah darah. Sejak kejadian itu, suara gamelan tidak pernah lagi terdengar. Desa itu menjadi sunyi, seolah kesenian telah mati bersama Sekar Laras. Balai desa yang dulu ramai menjadi kosong dan ditinggalkan. Beberapa warga yang nekat mencoba membangkitkan pertunjukan kembali selalu menemui musibah. Ada yang mengalami kecelakaan saat memasang alat gamelan, ada yang meninggal mendadak sebelum malam pementasan. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara sinden mendendangkan tembang lirih dari dalam balai desa yang kosong. Suara itu sangat mirip dengan suara Sekar Laras, seolah-olah ia belum pernah benar-benar pergi. Kini tidak ada yang berani mendekat ke balai desa selepas maghrib. Anak-anak dilarang bermain di sekitar tempat itu. Orang-orang hanya bisa berdoa agar arwah yang belum tenang tidak kembali menuntut korban baru. Dan agar wayang, gamelan, serta suara emas Sekar Laras tetap menjadi kenangan, bukan kutukan. Langit mendung menggantung di atas kampus ketika Rati berjalan cepat menuju ruang dosen di Fakultas Seni Pertunjukan. Tangannya menggenggam surat undangan berstempel tua yang tinta merahnya mulai pudar. Surat itu tidak biasa, ditulis tangan dengan gaya aksara halus khas Jawa lama. Dan ditandatangani oleh seorang bernama Bimo Widagdo, seorang dosen senior yang hampir tidak pernah terlihat lagi di kampus. Banyak mahasiswa mengira beliau sudah pensiun atau pindah keluar kota. Namun hari ini namanya kembali mengisi kehidupan Rati dengan cara yang aneh dan mendadak. Rati adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan etnomusikologi dengan minat khusus pada musik, gamelan dan perannya dalam budaya tradisional. Tugas akhirnya mengharuskannya melakukan penelitian langsung ke lapangan, dan ia tengah kebingungan memilih topik ketika surat itu tiba 2 hari lalu. Surat itu seakan menjawab kebuntuannya.
undangan untuk meneliti seperangkat gamelan kuno yang konon menyimpan sejarah panjang dan misterius di sebuah desa terpencil bernama Lingsir. Pak Bimo menuliskan bahwa desa itu dahulu dikenal sebagai pusat seni pertunjukan Jawa yang hidup dan kaya, terutama dalam wayang kulit dan iringan sinden. Namun dalam 20 tahun terakhir Lingsir menutup diri. Tidak ada pertunjukan, tidak ada pengunjung, budaya yang dulu membara kini meredup, terasing dari dunia luar. Namun gamelan kuno mereka yang disimpan di balai desa dan dijaga oleh beberapa tetua masih ada. Dan menurut Pak Bimo, belum pernah disentuh sejak peristiwa tragis yang membuat desa itu membungkam. Saat Rati akhirnya bertemu Pak Bimo di ruang dosen tua yang berbau buku dan kayu lapuk, ia terkejut melihat betapa renta pria itu sekarang. Tubuhnya kurus, matanya sayu, namun masih menyimpan pancaran tajam dan dalam. Desa Lingsir bukan sembarang tempat, Rati. Kau harus ke sana dengan hati-hati. Dengarkan, bukan hanya suara gamelannya, tapi juga keheningan di baliknya. Rati terdiam, tidak mengerti sepenuhnya. Tapi rasa penasaran sudah terlanjur tumbuh. Ia menyukai hal-hal yang tersembunyi, cerita-cerita yang tidak ada di buku teks. Maka ketika Pak Bimo memberikan secarik peta lama dan nama seseorang kontak di desa, Mbak Darsa, kepala juru kunci gamelan, Rati menerimanya tanpa ragu. Beberapa hari kemudian Rati naik bis terakhir menuju wilayah pegunungan yang disebutkan dalam peta. Semakin jauh dari kota, jalanan berubah menjadi sempit dan berkelok. Melewati hutan bambu dan sawah berkabut. Sinyal ponsel menghilang. Ia duduk sendirian di baris belakang, hanya ditemani suara remang angin yang menembus celah jendela. Desa Lingsir, tanya sopir bis saat berhenti di persimpangan kecil tanpa lampu. Kamu yakin, Mbak? Gak ada yang turun ke sana sejak dulu. Desa itu kayak gak ada di peta sekarang. Rati hanya tersenyum. Meski hatinya mulai terasa dingin, ia turun membawa tas ransel dan peta lusuh di tangan. Bis pergi, meninggalkannya dalam senyap yang hampir tidak wajar. Di depannya jalan setapak membelah semak dan pohon rindang. Langit mulai gelap dan kabut tipis turun perlahan. Dari kejauhan terdengar denting samar, seperti suara logam dipukul perlahan. Rati berhenti, ia menajamkan telinga. Suara gamelan, namun tidak ada satupun rumah atau manusia di sekitar. Udara di desa Lingsir terasa lebih berat begitu Rati melangkahkan kaki melewati gerbang kayu yang sudah ditelan lumut. Desa itu sunyi, seolah waktu berhenti bergerak di dalamnya. Rumah-rumah joglo berjajar rapi namun nampak tua dan tidak terawat. Dindingnya menghitam oleh jamur dan debu waktu. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada bau masakan dari dapur rumah-rumah penduduk. Yang ada hanya kesunyian yang menggantung seperti kabut. Seorang pria tua bertubuh kurus dengan kulit keriput menyambut Rati tanpa senyum. Ia mengenalkan dirinya sebagai Pak Sastro, salah satu tetua desa yang ditugaskan menjemput dan mengantarnya ke rumah Pak Bimo. Pak Bimo memang sudah lama tinggal di sini sejak pensiun, kata Pak Sastro dengan suara serak dan datar. Tapi jangan anggap beliau sama seperti kami. Beliau orang kota, kami orang Lingsir, dan kami punya aturan sendiri. Rumah Pak Bimo berada di tepi desa, berdiri agak terpisah dari pemukiman utama. Rumah itu tampak lebih hidup, dengan taman kecil yang dipenuhi bunga kering dan pohon randu tua di sudut halaman. Pak Bimo menyambutnya hangat, namun wajahnya nampak letih dan penuh pikiran. Selamat datang, Rati. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang, katanya sambil menyeduh teh. Semoga kau kuat tinggal di sini beberapa hari. Malam itu beberapa warga berkumpul di pendopo desa. Mereka menatap Rati dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Seorang ibu-ibu bertubuh gemuk dengan kain batik ketat tiba-tiba angkat bicara. Anak muda, kalau boleh kami mengingatkan, jangan macam-macam di sini. Jangan rekam suara apapun, jangan sentuh gamelan di balai desa, dan paling penting, jangan pernah dekati balai itu setelah matahari terbenam. Tapi saya di sini untuk meneliti gamelan, ujar Rati sedikit bingung. Itu tugas akhir saya. Itu bukan gamelan biasa, gumam seorang kakek yang duduk di sudut ruangan. Itu warisan, sekaligus kutukan. Pak Bimo hanya mengangguk pelan,
tidak membantah. Rati merasa dadanya berat saat malam turun dan ia kembali ke kamarnya. Rumah Pak Bimo terasa sunyi sekali, meski dindingnya dari kayu tipis yang seharusnya memantulkan suara malam. Ia mencoba mencatat semua hal yang ia dengar dari warga, namun pikirannya tidak tenang. Sejak tiba di desa itu, ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik pohon, dari celah dinding, dari bayangan. Lalu menjelang tengah malam, saat angin berembus pelan dan daun-daun randu di luar jendela gemetar, Rati mendengar sesuatu. Suara lembut, sayup, seperti suara perempuan menyanyikan tembang Jawa kuno, namun dengan nada sendu yang menyayat hati. Tembang itu tidak dikenalinya, tidak ada iringan musik, hanya suara lirih yang melayang dari kejauhan, entah dari arah balai desa atau dari bawah tanah. Ia membuka jendela, hanya kabut. Tapi suara itu jelas, seolah sedang menyanyikan sesuatu hanya untuknya. Seketika bulu kuduknya berdiri, tangan Rati gemetar. Ia menutup jendela buru-buru dan menarik selimut, mencoba menepis pikiran buruk. Namun saat ia mencoba memejamkan mata, suara itu kembali, lebih dekat dan kali ini terdengar seperti memanggil namanya. Rati. Keesokan paginya langit desa Lingsir dipenuhi awan kelabu yang bergelayut rendah, matahari seolah enggan menampakkan diri, dan udara pagi terasa dingin menggigit meski tanpa angin. Pak Bimo berdiri di depan rumahnya dengan wajah serius. Di tangannya tergenggam kunci tua berkarat yang digantungkan pada benang merah. Hari ini kau akan melihat gamelan itu, Rati. Tapi ingat pesanku, lihat saja, dengarkan dengan hati, jangan mainkan, dan jangan tinggal terlalu lama. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi. Para warga hanya melirik dari balik tirai. Sebagian pura-pura tidak melihat. Balai desa berdiri di tengah alun-alun kecil yang kini ditumbuhi rumput liar. Bangunannya besar, terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran motif wayang di setiap tiangnya. Namun waktu telah menggerogoti keanggunannya. Cat terkelupas, atapnya berlumut, dan pintu besar di depannya terikat dengan 3 lapis tali tampar yang melingkari janur kuning kering. Pak Bimo membuka kunci satu persatu. Setiap kali kunci berputar terdengar suara krek yang menggema, seolah membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Saat pintu akhirnya terbuka, aroma lembab dan anyir menyergap Rati, seperti gabungan antara debu tua dan tanah basah yang lama tertimbun. Ruangan itu gelap. Hanya sedikit cahaya menembus dari celah atap yang bolong. Di ujung ruangan tersusun seperangkat gamelan kuno. Logam-logamnya berkarat, namun masih memantulkan kilau redup. Ada gong besar tergantung di tengah, ditutupi kain mori putih yang mulai menguning. Di depan gamelan berdiri panggung kayu kecil dengan tirai robek menggantung lesu. Panggung itu seperti menyimpan nafas pertunjukan yang tidak pernah selesai. Rati melangkah pelan, seolah takut membangunkan sesuatu. Ia menatap gamelan itu penuh kekaguman dan kegelisahan. Tangannya menyentuh permukaan salah satu bonang, lalu ia merunduk untuk membersihkan debu yang menutupi permukaan panggung. Namun saat itu juga, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah benda kecil tergeletak di sudut panggung, setengah tertimbun kain sobek dan debu. Rati mengungutnya perlahan. Itu adalah sebuah bros berukir motif bunga melati, khas aksesoris sinden. Tapi anehnya bros itu lengket, berlumur noda hitam kental seperti darah yang sudah lama membeku. Rati terdiam, jantungnya berdetak kencang saat jarinya tanpa sadar menyentuh permukaan bros itu. Dingin sekali, sesuatu terjadi. Sekelilingnya berubah, suasana balai mendadak remang, seolah waktu mundur ke masa lalu. Rati berdiri di tempat yang sama. Tapi kini panggung itu terang, dihiasi bunga segar dan lentera minyak. Di atas panggung seorang perempuan berselendang putih berdiri memunggunginya. Perempuan itu menyanyi tembang Jawa kuno, suara merdu namun penuh isak, seperti ratapan yang ditahan bertahun-tahun. Rati tidak bisa bergerak, matanya terpaku. Ia ingin berbicara, ingin bertanya, tapi tubuhnya kaku. Perempuan itu perlahan menoleh, wajahnya pucat pasi, matanya merah membengkak, dan air mata hitam mengalir dari sudutnya. Tiba-tiba tembang berhenti. Perempuan itu membuka mulutnya lebar-lebar, namun suara yang keluar bukan nyanyian, melainkan jeritan panjang dan menusuk, yang langsung menusuk telinga Rati.
Tunggu aku. Rati terjatuh ke belakang. Bros itu terlepas dari tangannya. Sekejap semuanya kembali seperti semula. Balai itu kembali gelap dan dingin. Tidak ada panggung yang bersinar. Tidak ada perempuan berselendang. Pak Bimo berlari menghampirinya. Wajahnya pucat. Apa yang kau lihat? Tanyanya dengan suara bergetar. Rati tidak bisa langsung menjawab. Dadanya sesak. Matanya masih basah oleh air mata yang entah sejak kapan keluar. Ia menatap ke tempat perempuan itu berdiri. Kosong. Tapi di sana di lantai panggung masih tergeletak bros itu. Dan kali ini noda hitamnya perlahan merembes seperti luka yang terbuka kembali. Malam ketiga di desa Lingsir turun dengan cepat, seolah langit ingin segera menutup mata atas segala yang terkubur di bawah tanah desa itu. Angin malam berembus pelan namun membawa bau anyir yang samar, bau yang tidak seharusnya ada di udara pegunungan. Rati duduk sendirian di kamar, menatap ponselnya yang kini hanya bisa digunakan sebagai alat rekam. Karena sinyal tetap tidak kunjung muncul. Pikiran Rati masih dipenuhi bayangan perempuan berselendang putih di balai desa. Bros berlumur noda hitam itu kini disimpannya dalam kantong kecil terkunci dalam laci. Tapi malam ini dorongan untuk mencari kebenaran lebih kuat dari rasa takut. Ia tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Sesuatu yang ingin bersuara. Maka dengan langkah hati-hati ia menyelinap keluar dari rumah Pak Bimo, membawa alat perekam suara kecil dan ponselnya. Bulan tertutup awan dan seluruh desa tenggelam dalam gelap. Langkahnya nyaris tidak berbunyi saat menyusuri jalan tanah menuju balai desa. Sesekali terdengar suara jangkrik berhenti mendadak, seolah malam pun menahan nafas. Ia membuka pintu balai desa perlahan, masih berderit, masih mengerang, seperti menolak dibuka. Di dalam gamelan kuno berdiri bisu dalam kegelapan. Namun Rati tidak menghidupkan lampu. Ia hanya menyalakan alat perekam, meletakkannya di tengah ruangan, dan duduk diam di depan gong besar. Menunggu, berharap. Awalnya tidak ada suara selain detak jarum jam digital di ponsel. Tapi 5 menit kemudian, udara di dalam balai desa berubah, dingin, berat. Bau wangi bunga melati tiba-tiba menguar padahal tidak ada satupun bunga di sana. Lalu terdengar suara dentingan gamelan. Lembut, pelan, seperti tangan-tangan tidak terlihat menyentuhnya dari balik bayangan. Rati menahan nafas, ia tidak menyentuh apapun. Namun instrumen itu mulai hidup perlahan. Nada-nada Jawa kuno mulai mengalun, menciptakan harmoni yang asing. Seperti berasal dari masa yang telah dilupakan dunia. Dan kemudian suara sinden menyusul. Seorang perempuan, suaranya lembut, tinggi, nyaris mengambang di udara. Ia melantunkan tembang langgam Jawa yang tidak dikenali Rati. Kata-katanya asing, berirama seperti mantra. Rati terpaku, tubuhnya kaku. Tidak ada siapapun di sana, ia tidak melihat wujud apapun, tapi suara itu jelas dan menyayat hati, bercampur antara kepedihan, amarah, dan kutukan. Rati mematikan perekam itu buru-buru. Tangannya gemetar saat kembali ke rumah. Ia tidak bicara sepatah kata pun pada Pak Bimo yang sudah tertidur di kursi. Ia masuk kamar dan langsung mengurung diri. Esok paginya dengan kepala penuh tanya dan kantuk yang tidak sempat datang, Rati memutar ulang rekaman itu. Suara gamelan terdengar samar dalam pola yang aneh. Tidak seperti musik pengiring wayang biasa, tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suara nyanyian sinden itu. Ia mengirimkan rekaman itu diam-diam ke temannya di jurusan sastra Jawa lewat pesan suara tertunda. Berharap bisa diterjemahkan nanti. Siang harinya saat ia menyusuri pasar kecil desa untuk membeli air, seorang warga tua yang sebelumnya tidak pernah menyapa, tiba-tiba menahan lengannya. "Kamu rekam suara itu ya?" gumam Mbah Sri tanpa menatap langsung. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Rati terkejut, jantungnya berdegup kencang. Saya hanya ingin meneliti, saya tidak menyentuh apa-apa," jawabnya gugup. Mbah Sri menatapnya lama, matanya keruh, tapi penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Lalu ia berkata, "Kalau suara itu sudah terdengar, artinya dia ingin didengar kembali. Dan kalau kau teruskan, suaramu sendiri bisa lenyap digantikan suaranya." Rati tidak sempat bertanya lebih jauh. Mbah Sri sudah membalikan badan dan masuk ke warungnya.
Malam itu saat langit kembali mendung dan kabut turun lebih awal dari biasanya, pesan dari temannya akhirnya masuk. Rekaman itu berhasil diterjemahkan. Tembang itu berisi ratapan dendam seorang perempuan yang dikhianati. Ia bicara tentang pentas terakhir, tentang darah yang tumpah di balik layar, dan tentang janji bahwa ia akan kembali saat suara gamelan dibangkitkan dari diam. Rati tidak bisa tidur malam itu, karena di luar jendela kamarnya, suara gamelan kembali terdengar, dan suara sinden itu kini menyanyikan tembang lain yang menyebut nama Rati. Siang itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya, langit desa Lingsir kembali diselimuti awan kelabu, dan suara gemersik daun randu terdengar seperti bisikan dari banyak mulut. Rati tidak bisa lagi membendung dorongan untuk mengungkap kebenaran. Rekaman suara gamelan dan tembang misterius masih bergema di kepalanya, dan tembang itu kini hadir dalam mimpinya. Selalu sama, seorang perempuan menangis di panggung, memanggil namanya, lalu tiba-tiba dibungkam oleh suara gong berdentang keras. Rati memutuskan mencari seseorang yang bisa bicara, seseorang yang tahu sejarah sebenarnya. Ia ingat cerita Pak Bimo tentang seorang mantan penari yang dulu pernah ikut pentas besar terakhir di desa, Nyai Ratri. Kabarnya, Nyai Ratri tinggal di ujung hutan kecil sebelah timur desa, jauh dari pemukiman warga lain. Konon sejak pertunjukan terakhir itu ia tidak pernah lagi mau menari, bahkan tidak pernah menginjakan kaki ke balai desa. Perjalanan ke rumah Nyai Ratri bukan hal mudah, jalan setapak menyempit, penuh akar dan semak, udara terasa berat, dan suara alam terasa begitu tajam, seolah hutan itu mengawasi. Saat akhirnya sampai, Rati mendapati rumah joglo kecil yang dikepung pohon tinggi dan anyaman bambu yang ditutup kain mori di setiap sudutnya. Pintu terbuka sendiri ketika Rati hendak mengetuk. Di dalam suasana gelap, meski hari masih siang, bau kemenyan bercampur dupa menyeruak, menyengat dan membuat kepala terasa ringan. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang beruban dan kain lurik lusuh duduk di tengah ruangan. Matanya setengah terpejam, seolah sedang menunggu. "Kamu sudah memanggilnya ya?" gumam Nyai Ratri tanpa membuka mata. "Suara Sekar Laras tidak boleh terdengar, tapi kamu sudah membangunkannya." Rati duduk dengan jantung berdebar. "Saya hanya ingin tahu kebenaran tentang kematiannya, tentang apa yang terjadi malam pentas terakhir itu." Nyai Ratri membuka mata, matanya merah dan tampak lelah, seperti telah melihat terlalu banyak dosa dunia. Ia menggenggam tangan Rati erat. "Semua orang percaya dia bunuh diri, gantung diri di belakang panggung malam setelah pentas terbesar kami. Tapi itu bohong, semua itu bagian dari perjanjian." Rati menelan ludah. "Perjanjian?" Nyai Ratri mengangguk pelan. "Basukiana, sang Dalang Wiratma, dia haus kemansyuran. Pentas kami selalu penuh, malam demi malam. Tapi suatu hari, pentas mulai sepi, penonton berhenti datang. Wiratma panik, ia pergi ke Gunung Kawi mencari jalan pintas, dan saat ia kembali, ia membawa syarat." Rati merasa nafasnya tersangkut. Udara di ruangan itu makin dingin, lilin di pojok ruangan tiba-tiba berkedip-kedip. "Aku ingat malam itu." Suara Nyai Ratri mulai gemetar. "Sekar Laras diminta memakai selendang putih, selendang persembahan. Ia tidak tahu, tidak satu pun dari kami tahu. Tapi saat pertunjukan selesai, dia dibawa ke belakang panggung dan tidak pernah keluar lagi. Tubuhnya tergantung, tapi tidak ada jejak luka, tidak ada bekas jerat tali di leher. Matanya terbuka lebar dan lidahnya dipotong agar suaranya tidak bisa didengar roh lain." Ratri menutup mulutnya, menahan muntah. Gambar perempuan berselendang putih dan penglihatannya kini lebih masuk akal dan jauh lebih mengerikan. "Dan kau tahu," lanjut Nyai Ratri, suaranya menjadi bisikan tajam, "pentas itu tidak pernah benar-benar selesai selama gamelan itu tidak dimainkan. Selama panggung tetap dibungkam, Sekar tetap terikat. Tapi kau sudah menyalakan suaranya kembali." Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan dari luar rumah. Bukan seperti kentongan biasa, tapi seperti dipukul secara acak. Panik,
Nyai Ratri langsung berdiri dengan mata melebar. Dia datang. Malam ini, mereka roh-roh yang lapar. Mereka sudah tahu kau di sini. Dari luar angin mendesing, daun-daun pohon berjatuhan dalam pusaran yang aneh. Rati merasakan telinganya berdesing, lalu samar-samar suara sinden kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari ponsel, bukan dari rekaman. Dari luar rumah, dari arah balai desa. Nyai Ratri segera memberikan Rati sebuah benda kecil, fragmen cermin pecah dibungkus kain merah. Letakkan ini di depan gong. Saat dia memanggilmu, jangan jawab, jangan tatap wajahnya dan jangan pernah ikut tembangnya. Atau kau tidak akan bisa kembali. Rati menggenggam pecahan cermin itu erat, sementara suara sinden makin jelas, makin menyayat. Seketika itu pula lampu minyak padam sendiri, rumah berguncang pelan seperti gempa kecil. Dan di luar malam benar-benar jatuh dan tidak ada cahaya sama sekali. Langit malam itu seperti terbelah. Awan pekat menggantung berat menutup rembulan yang semestinya bersinar terang di malam Jumat Kliwon. Desa Lingsir tampak lebih sunyi dari biasanya, seperti sedang menahan nafas. Burung-burung tidak terdengar, jangkrik berhenti bersuara, dan kabut turun cepat menelan jalanan, rumah, dan pekarangan seperti selimut kematian. Rati duduk di kamarnya, menggenggam pecahan cermin pemberian Nyai Ratri. Hatinya gelisah. Sudah 2 hari ia mendengar bisikan di malam hari. Suara sinden sekar laras kini tidak hanya mengalun dalam rekaman, tetapi bergema di telinganya seperti menyanyi langsung dari dalam kepalanya. Tepat pukul 12 malam saat jam tua di balai desa berdentang pelan dari kejauhan, suara gamelan meledak tiba-tiba. Dentang gong, denting saron dan kendang yang berpadu aneh bukan irama pentas biasa, tapi seperti panggilan ritual dari dunia lain. Desa terguncang, warga terbangun panik, saling bertanya-tanya, tapi tidak satupun berani keluar rumah. Rati terlonjak dari tempat tidur, suara sinden mengiringi musik itu, nyaring, menusuk, seperti jeritan yang dibuat seindah mungkin. Lagu itu bukan tembang biasa, ada kemarahan dalam nadanya, ada dendam yang meleleh dalam setiap baitnya. Suaranya tidak hanya terdengar dari luar, tapi menggema dari dalam lantai rumah, dari dinding, dari langit-langit. Rati mencoba mengintip keluar jendela, tapi kabut menutupi seluruh halaman. Ia hanya melihat samar-samar bayangan putih berjalan perlahan ke arah balai desa. Selendangnya melayang seperti asap, dan suara gamelan semakin menggila. Paginya desa gempar. Warga menemukan jasad Pak Sugito, seorang pria parubaya yang dahulu dikenal sebagai kru panggung utama pentas wayang. Ia ditemukan di tengah jalan menuju balai desa, tergeletak dengan tubuh kaku seperti wayang kulit. Tangannya ditekuk kaku ke atas seperti sikap wayang matur sembah, dan matanya menatap kosong ke langit. Tapi yang membuat semua orang menggigil ketakutan adalah luka-luka di tubuhnya. Luka kecil berbentuk lubang teratur dan menghitam, menyerupai tusukan belencong. Lampu minyak panas yang digunakan untuk menerangi panggung wayang, lubang itu ada di dada, perut, dan punggung. Tapi tidak ada darah, dan tubuhnya tercium bau minyak kelapa gosong dan dupa terbakar. Warga histeris, beberapa perempuan pingsan. Para tetua desa berkumpul secara diam-diam di pendopo kecil, membakar dupa dan menancapkan keris ke tanah. Sore harinya Rati kembali menemui Nyai Ratri. Tapi rumah Nyai Ratri kini kosong, terbuka, namun sunyi. Di dalam hanya tersisa gumpalan kain putih yang menghitam dan sebuah selendang tersampir di kursi rotan. Selendang yang sama yang ia lihat dalam penglihatan saat menyentuh bros sekar laras. Rati memungutnya dengan tangan gemetar. Saat menyentuh selendang itu, ia melihat kilasan kembali, panggung kuno, darah mengalir dari belakang layar, dan suara dalang Wiratma tertawa sambil memukul gong dengan darah menetes dari tangannya. Rati duduk di meja kayu kecil yang terletak di sudut kamar. Tangan gemetar memegang surat yang baru saja ia temukan di bawah tumpukan buku lama milik ibunya. Surat itu terlihat kuno, kertasnya menguning dan tinta yang digunakan sudah memudar. Namun tulisan di dalamnya jelas. Begitu ia membaca kalimat pertama, darahnya seperti membeku. Anakku, suatu saat kau akan tahu kebenarannya.
bahwa Sekar Laras adalah darah daging kita. Kamu adalah cucunya, Rati. Kepalanya terasa berputar, perasaannya campur aduk antara terkejut dan cemas. Ia menggenggam surat itu lebih erat, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja dibacanya. Sekar Laras, sinden yang mati secara tragis 2 dekade lalu, ternyata adalah kakek nenek dari garis keturunan ibunya. Tidak mungkin, gumam Rati, berusaha menenangkan diri. Tapi perasaan aneh itu tidak bisa ditahan. Sesuatu dalam dirinya bergolak, meronta, ingin tahu lebih dalam tentang hubungannya dengan perempuan yang tidak pernah dikenalnya itu, Sekar Laras. Tiba-tiba suara itu kembali, suara sinden, suara yang selama ini terdengar hanya dalam mimpi. Kini benar-benar menggema di dalam kepalanya, begitu nyata, begitu dekat. Tanpa sadar ia sudah berdiri dan berjalan menuju pintu rumah Pak Bimo. Matanya kosong, seperti tertarik oleh sesuatu kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Seakan menyambut kehadirannya, Rati merasakan sekelilingnya berputar. Tanpa bisa mengendalikan langkahnya, ia melangkah menuju balai desa. Rasanya tubuhnya sudah tidak lagi miliknya sendiri. Ada yang menguasainya. Saat sampai di depan pintu balai desa, ia terhenti. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Rati tidak tahu apakah itu karena kekuatan gaib atau karena hal lain. Yang ia tahu, ada sesuatu yang memanggilnya. Di dalam ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang merembes lewat jendela. Di tengah ruangan, gamelan kuno tampak terhampar seperti sedang menunggu sesuatu. Tidak ada orang di sana, tetapi suara sinden itu nyaring, mengalun dalam tembang yang sama, seperti mengundang. Rati memasuki ruangan dengan langkah pelan, seperti seseorang yang terhipnotis. Begitu ia menginjakan kaki di tengah balai desa, tiba-tiba sesuatu yang tidak terlihat menyerangnya. Dadanya sesak dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia merasakan sakit yang tajam di ulu hati, seolah ada yang menarik dari dalam tubuhnya. Seketika itu tubuhnya terjatuh ke lantai. Tubuhnya bergerak hebat dan suara sinden itu semakin keras di kepalanya. Apa yang terjadi padaku? Rati berusaha berteriak, namun yang keluar bukan suaranya, melainkan suara yang bukan miliknya. Laras, Laras, aku di sini. Kembalilah, selamatkan aku. Suara itu berkobar dalam mulutnya, suara perempuan yang penuh penderitaan, penuh jeritan. Suara Sekar Laras, suara itu mengendalikan mulutnya, mengucapkan kata-kata yang seharusnya bukan berasal dari tubuhnya. Rati terengah-engah, berusaha mengendalikan dirinya, tetapi tidak bisa. Ia merasa tubuhnya terpisah dari dirinya sendiri, suaranya bukan miliknya lagi. Dalam sekejap ratapan itu berubah menjadi nyanyian tembang. Tembang yang familiar namun penuh dengan amarah dan keputusasaan. Saya tidak bisa menghentikan ini. Rati berbisik dengan suara yang berbeda, seperti suara orang lain. Tubuhnya terus bergetar dan dengan setiap dentingan gamelan yang terdengar, ia semakin tenggelam dalam kendali yang bukan miliknya. Sekar Laras menguasai tubuhnya. Matanya menatap kosong ke depan dan dalam kelam itu, ia melihat bayangan Sekar Laras, sosok perempuan muda yang muncul dalam kenangan yang kabur. Sekar Laras berdiri di hadapannya, mengenakan selendang putih yang berkibar di udara. Matanya penuh air mata dan dari mulutnya keluarlah nyanyian yang semakin dalam dan mengerikan. Rati merasa terperangkap, tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia tidak bisa mengendalikan mulutnya yang terus bernyanyi, tidak bisa menghentikan lirik tembang yang keluar seperti mantra, seperti sumpah yang telah lama dikutuk. Lalu dalam momen itu ia mendengar suara langkah kaki berat dari balik tirai panggung. Seorang laki-laki, Dalang Wiratma, berdiri di hadapannya. Senyumnya menyeramkan dan matanya yang menghitam seperti menyembunyikan kebohongan besar. Akhirnya, darahnya kembali, ucapnya dengan suara serak, seolah sudah menunggu sejak lama. Sungguh tidak ada yang lebih murni dari darah keluarga. Sekar Laras memang tidak bisa mati, dan begitu juga kamu. Rati mendekap kepalanya, suaranya itu semakin kencang. Nyanyian Sekar Laras, suara gamelan dan suara Dalang Wiratma yang mengejek, semua itu bercampur aduk, seolah dunia ini tidak nyata lagi. Sekar Laras berbicara langsung dalam pikirannya, berkata bahwa ia harus mengambil tempatnya sebagai sinden yang tidak akan pernah berhenti bernyanyi. Rati akan terikat
terperangkap dalam kutukan yang sama. Malam itu udara di desa Lingsir terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari hutan yang mengelilingi desa. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah keheningan yang berat menyelimuti seluruh desa. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran daun, hanya kesunyian yang mengalir dengan lambat, seperti menunggu sesuatu yang buruk. Rati berdiri di tengah panggung, tubuhnya terhuyung, tidak bisa dikendalikan. Sekar Laras, arwah yang telah merasuki dirinya sepenuhnya, menguasai tubuhnya seperti bayangan yang menggerogoti daging. Rati tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dia bukanlah Rati yang dahulu. Matanya kosong, seperti lubang yang tidak berujung, memandang dunia dengan kebingungan yang dalam. Namun saat Rati melihat sekeliling, ia sadar semua warga telah dikumpulkan di balai desa. Wajah mereka pucat, terperangkap dalam keterpaksaan yang tidak mereka pahami. Mereka seperti boneka yang hanya mengikuti apa yang diperintahkan tanpa bisa melawan. Pak Bimo yang seharusnya melindunginya kini berdiri di sudut ruangan. Mulutnya terkunci rapat. Dalang Wiratma yang telah lama hilang kini berdiri dengan senyum jahat di tengah panggung. Mengenakan jubah hitam yang mengkilap seperti bayangan dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Di belakangnya gamelan kuno mulai berbunyi. Suaranya dalam. Seakan setiap dentingan dan hentakan kendang itu menggerakkan tanah di bawah mereka. Wayang-wayang yang semula hanya patung kayu kini bergerak dengan sendirinya. Mereka menari dalam gerakan yang lincah namun mengerikan, seolah hidup dalam kegelapan malam. Bayangan mereka besar, lebih besar dari kehidupan, menjulang di dinding-dinding balai desa. Mata wayang-wayang itu berkilat tajam, memancarkan cahaya merah yang mencerminkan jiwa-jiwa yang telah dikorbankan dalam pertunjukan gelap ini. Rati tidak bisa berbicara, tetapi suaranya berubah. Suaranya bukan miliknya lagi, bukan suara seorang mahasiswi yang dulu penuh harapan, melainkan suara seorang perempuan dari zaman yang telah lama terkubur. Suaranya milik Sekar Laras. Tembang, tembang ini untukmu. Untuk mereka yang terjebak dalam keserakahan. Rati mulai bernyanyi dengan suara yang begitu indah dan menyeramkan. Suara yang menghalun, menggema di seluruh balai desa. Suara itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan dendam yang tidak terungkapkan selama bertahun-tahun. Sekar Laras berbicara melalui lirik-lirik itu. Setiap kata membawa kutukan yang semakin dalam, semakin kuat. Panggung yang dulunya hanya menjadi tempat hiburan kini berubah menjadi panggung pembantaian. Dengan setiap lirik yang keluar dari mulut Rati, wayang-wayang itu menghidupkan kembali kejadian-kejadian kelam dari masa lalu. Pembantaian demi pembantaian muncul dalam bayangan di balik tirai. Dalang Wiratma yang kini menjadi kepala desa terlihat dengan wajah yang penuh kerakusan. Di masa lalu, dia adalah dalang yang pertama kali mengikat kesepakatan dengan kekuatan gelap, meminta pesugihan untuk kejayaan pentasnya. Sekar Laras yang saat itu menjadi sinden muda menjadi korban pertama. Ia dikorbankan agar pentasnya terus laris, agar semua orang terpukau dan kagum. Namun tidak ada yang tahu betapa kejamnya pengorbanan itu. Rati dalam kendali arwah Sekar Laras mengulang cerita itu dengan nyanyian yang semakin menggema. Kematian Sekar Laras tidaklah sepi. Darahnya mengalir di balik layar pentas. Tubuhnya terkulai di belakang panggung sebagai tumbal untuk keserakahan dalang Wiratma. Warga yang ada di balai desa hanya bisa menonton dengan mata terbelalak. Mereka terperangkap dalam ilusi ini, terjerat dalam kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Masing-masing dari mereka tampak seperti hantu, kehilangan diri, kehilangan kemanusiaan. Mereka tidak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan kejamnya sejarah yang terulang kembali. Panggung itu hidup, setiap gerakannya semakin nyata, semakin berdarah. Wayang-wayang bergerak dengan sendirinya, memperlihatkan kisah gelap itu dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dalang Wiratma muncul di atas panggung dengan wajahnya yang pucat dan penuh kerakusan, menatap ke arah warga desa yang terpaku. "Ini adalah pementasan terakhir," kata Dalang Wiratma dengan suara serak. "Sekar Laras telah kembali dan kalian semua adalah bagian dari cerita ini. Kalian tidak bisa keluar sampai cerita ini selesai." Lalu terdengar suara gemuruh keras. Tanah di sekitar balai desa bergetar, seolah dunia ini ingin hancur.
Cahaya merah muncul dari belakang tirai, menyelimuti panggung dengan kabut yang pekat. Semuanya tampak seperti dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Semua warga yang hadir, tidak terkecuali Rati, menjadi bagian dari permainan ini. Dalam skenario yang penuh dengan darah, keserakahan, dan kutukan yang tidak akan pernah berakhir, Rati yang kini sepenuhnya dirasuki oleh Sekar Laras memandang semua yang ada dengan tatapan kosong. Matanya tidak lagi miliknya. Ia menyanyi, dan lagu itu semakin dalam, semakin gelap, hingga semua orang yang mendengarnya terperangkap dalam nasib mereka sendiri, terjerat oleh kutukan yang datang dari masa lalu yang kelam. Pementasan itu terus berlangsung, tidak ada akhir, tidak ada pelarian. Pementasan itu masih berlangsung meski waktu seolah terhenti. Setiap suara gamelan yang dimainkan membawa perasaan semakin berat. Seakan dunia ini mulai terjerat dalam kutukan yang tidak terhindarkan. Rati yang tubuhnya kini sepenuhnya menjadi sarana bagi Sekar Laras terus bernyanyi dengan suara yang tidak manusiawi. Setiap lirik yang terucap seperti menghidupkan kembali masa lalu yang kelam. Masa lalu yang dipenuhi dengan keserakahan, pengkhianatan, dan darah. Di tengah teriakan gamelan yang menggema, satu persatu pelaku masa lalu yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Sekar Laras mulai merasakan akhir yang mengenaskan. Mereka yang pernah menginginkan kejayaan melalui pesugihan yang kejam, yang pernah membiarkan seorang sinden muda mati sebagai tumbal demi kesuksesan duniawi, kini harus membayar dengan nyawa mereka sendiri. Di sisi panggung, Kepala Desa Wiratma yang dahulu adalah Dalang Wiratma berdiri dengan wajah yang terdistorsi oleh keserakahan dan rasa takut. Matanya yang dulunya tajam dan penuh kecerdikan kini kosong, seperti seseorang yang sadar akan nasib buruk yang tidak bisa dia hindari. Tiba-tiba, belencong lampu tradisional wayang yang digunakan untuk menerangi panggung terjatuh dari dudukan tempatnya. Api itu menyambar langsung ke tubuh kepala desa, membakar tubuhnya dengan cepat. Asap hitam mengepul ke udara, dan jeritan yang mencekam mengisi balai desa. Api yang membakar tubuhnya semakin menjalar, menelan semua yang ada di dalamnya. Kepala desa terbakar hidup-hidup. Tubuhnya meleleh dan kobaran api yang tidak bisa dipadamkan, seperti hukuman yang sangat pantas bagi seseorang yang penuh dengan dosa. Namun itu bukan akhir dari teror. Rati yang masih terjebak dalam kendali arwah Sekar Laras mulai merasa tercekik. Suara gamelan berhenti mendadak, namun suara sinden, suara yang menjadi tangisan batinnya, terus menggema di dalam kepalanya, semakin keras, semakin menekan. Rati merasakan seakan dirinya tenggelam dalam pusaran yang sangat gelap, di mana arwah Sekar Laras berusaha untuk mengambil alih dirinya sepenuhnya. Di dalam jiwanya ia bisa merasakan tangan dingin yang menyentuh hatinya, mencoba untuk menariknya jauh ke dalam kegelapan, menuju dunia yang tidak bisa dijelaskan. Sekar Laras berbicara dengan suara yang penuh penderitaan. "Bergabunglah dengan aku, Rati. Kembali ke tempat kita yang sejati." Rati meronta berusaha keluar dari cengkraman arwah itu, namun semakin keras ia berjuang, semakin kuat pengaruh Sekar Laras. Sekar Laras menginginkan penggantinya, menginginkan tubuh Rati untuk melanjutkan kutukan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, gamelan kembali berbunyi, lebih keras dari sebelumnya. Setiap dentingan dan hentakan menjadi seperti ledakan dalam telinga Rati, menghancurkan pikirannya dan semakin mengaburkan kesadarannya. Di antara kebingungannya, Rati melihat bayangan seorang perempuan. Sekar Laras berdiri di hadapannya dengan selendang putih yang berkibar. Matanya yang penuh dengan amarah dan ratapan. "Tidak!" Rati berteriak dalam batinnya, berusaha menahan diri. Namun Sekar Laras tertawa, sebuah tawa yang sangat kosong seakan menikmati penderitaan yang tidak terhindarkan. "Ini adalah takdirmu, Rati. Kau adalah penerusku, ini adalah pementasan terakhir dan kau akan membayar dengan darah." Di luar panggung, di antara kabut yang mulai mengental, suara teriakan lain terdengar. Teriakan salah satu warga yang menjadi saksi pembakaran kepala desa. Namun itu bukan suara manusia biasa. Itu adalah suara yang mengerikan, suara yang menyerupai tangisan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti arwah yang menjerit dari alam lain, meminta untuk dilepaskan. Di panggung, Rati jatuh terhuyung.
Tubuhnya tidak lagi mampu menahan cengkraman kuat Sekar Laras. Dalam semilir angin yang datang tiba-tiba, pintu balai desa terbuka lebar dan bayangan hitam yang mengerikan melintas cepat. Seperti sosok lain yang ingin memasuki dunia ini, Sekar Laras menatap dengan tatapan tajam, seolah melihat sesuatu yang jauh lebih jahat dan kuat dari dirinya sendiri. Rati yang terjatuh di lantai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan dari sekedar arwah Sekar Laras. Sekar Laras yang selama ini berusaha menariknya ke alam lain, akhirnya melihat jalan keluarnya. Darah harus tertumpah dan Rati harus menjadi tumbal terakhir. Dalam keputusasaannya, Rati merasakan sebuah tangan yang dingin dan kasar meraih lehernya, menariknya ke dalam kegelapan yang tidak terhingga. Semua yang ada di sekitarnya, gamelan, wayang, warga desa, mulai mengabur dalam kabut kelam yang perlahan menyelimuti dunia nyata. Tidak, Rati berteriak, tetapi suaranya hanya melengking kosong di dalam kegelapan. Satu-satunya yang tersisa adalah darah. Sekar Laras sudah menguasai dirinya sepenuhnya, dan saat itulah dunia di sekitar mereka meledak dalam kegelapan yang total. Rati tahu, dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Pementasan ini telah berakhir, namun entah bagaimana panggung ini akan terus berlangsung, membawa kutukan, membiarkan semua yang terlibat menjadi bagian dari sejarah kelam ini. Kegelapan malam itu akhirnya menyisakan keheningan yang menakutkan, seolah dunia berhenti sejenak untuk mengingat tragedi yang baru saja terjadi. Rati terjatuh di lantai panggung, tubuhnya lemah, seakan hidupnya terlepas begitu saja. Namun dalam kehampaan itu, Pak Bimo dan Nyai Ratri dengan wajah penuh ketegangan dan keberanian berhasil memasuki balai desa, membawa obor harapan terakhir. Pak Bimo yang telah lama mempelajari ilmu leluhur dan ritual-ritual kuno tahu persis apa yang harus dilakukan. Nyai Ratri, meski sudah lama meninggalkan dunia tari dan seni, masih memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi kekuatan gelap yang berusaha menguasai desa Lingsir. Mereka berdua melakukan sebuah ritual pemutusan kutukan yang sangat langka dan berbahaya. Sebuah ritual yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga jiwa dan pikiran. Dengan tubuh Rati yang tergeletak di panggung, mereka mulai menyusun mantra-mantra kuno, menyuarakan doa-doa yang panjang, dan memohon kepada leluhur agar kekuatan Sekar dapat diputuskan. Nyai Ratri memimpin dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad, sementara Pak Bimo memegang sebuah keris pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah simbol dari keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka harus bekerja cepat sebelum Sekar Laras sepenuhnya menguasai jiwa Rati, menariknya ke alam yang tidak terlihat. Sementara itu di dalam tubuh Rati, arwah Sekar Laras meronta dengan penuh kemarahan. Suara gamelan yang semula terhenti kini kembali bergema di dalam kepalanya. Ia mendengar tembang langgam Jawa yang familiar, tembang yang sering kali menyayat hati, mengingatkan pada masa lalu yang penuh dengan pengorbanan. Sekar Laras merasakan panggilan kuat, seolah dunia ini adalah miliknya dan Rati hanya alat untuk mencapai tujuan tersebut. Pak Bimo dengan tegas membaca mantra terakhir dan keris pusaka itu menyala, memancarkan cahaya biru yang menyelimuti seluruh ruangan. Rati merasa seolah dirinya tertarik keluar dari tubuhnya, dikuasai oleh sebuah kekuatan yang begitu besar, namun sebuah tarikan lembut terasa di hatinya. Seakan sesuatu yang lebih kuat dari Sekar Laras sedang mencoba menyelamatkannya. Nyai Ratri dengan matanya yang dipenuhi air mata berkata dengan suara lembut namun penuh kekuatan, "Kau harus memilih, Rati. Bebaskan dirimu atau menjadi bagian dari kutukan ini." Dan akhirnya dalam sekejap Sekar Laras menghilang, terhisap oleh cahaya dari keris pusaka, meninggalkan Rati yang terbaring lemah, terengah-engah, namun bebas dari cengkeraman kutukan yang telah merasuki dirinya selama ini. Ketika cahaya itu mereda, balai desa kembali hening, dan suara gamelan yang sebelumnya menakutkan kini menjadi sunyi. Desa Lingsir yang selama ini terperangkap dalam sejarah kelam akhirnya kembali tenang. Rati yang selamat, dengan tubuh lemah dan pikiran yang kacau, perlahan-lahan dipapa keluar dari panggung. Pak Bimo dan Nyai Ratri memberikan senyum yang penuh kelegaan. Namun masih ada rasa takut yang menghinggapi wajah mereka.
"Ini belum berakhir," kata Pak Bimo dengan suara yang berat. "Gamelan itu tetap harus dikunci selamanya." Rati hanya bisa mengangguk, kelelahan dan bingung akan apa yang baru saja terjadi. Dengan bantuan mereka, ia segera meninggalkan desa yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan dan kembali ke kota. Jauh dari segala hal yang berbau kelam, desa Lingsir yang pernah menjadi pusat budaya wayang dan gamelan kini hanya menyisakan kenangan dan legenda yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Rati kembali ke kota dengan langkah perlahan, membawa luka yang tidak terlihat di dalam hatinya. Semua yang ia alami, semua yang ia saksikan seakan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah bisa ia lupakan. Namun kehidupan harus terus berjalan. Ia kembali ke kampus, ke ruangannya yang sunyi, jauh dari suara gamelan atau tembang sinden yang mengisi kepalanya beberapa waktu lalu. Namun malam itu setelah beberapa hari Rati kembali ke rutinitasnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di tengah malam yang sunyi, Rati mendengar suara itu lagi, suara yang tidak asing, suara sinden yang indah namun penuh dengan kesedihan, mengalun perlahan dari rekaman yang sempat ia buat di desa Lingsir. Ia ingat betul bagaimana rekaman itu berhenti secara misterius setelah pementasan terakhir. Namun malam ini suara itu kembali. Rati duduk terdiam di depan komputernya, mendengarkan dengan seksama rekaman itu yang semula hampa, sekarang terdengar jelas dan utuh. Tembang pamungkas yang penuh dengan nuansa kematian dan pengorbanan itu kembali terdengar. "Raono liya, mung aku sinden pungkasan." Ketakutan kembali menghampiri Rati. Ia mengingat-ingat kata-kata Nyai Ratri yang selalu terngiang dalam pikirannya. Ini belum berakhir. Rati menutup matanya, berusaha untuk menenangkan diri, tetapi saat ia membuka mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih tidak terduga daripada yang pernah ia alami dari desa Lingsir. Sinden terakhir tidak pernah pergi. Dan suara itu yang semula hanya terdengar di desa, kini ada di dalam rekaman yang tidak pernah ia duga. Sekar Laras tidak pernah benar-benar pergi. Rati mematikan rekaman, namun suara itu terus bergema. Di dalam hatinya semakin kuat, semakin dekat, seperti sebuah peringatan bahwa kutukan itu akan selalu menantinya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.